Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, itu bulan Februari dan bulan Maret. Saya akan membacakan putusan yang pertama, yaitu dengan nomor putusan nomor 22 garis miring G garis miring 2018 garis miring PTUN titik SMD. Dengan pemohon dan termohon, yang pertama itu PT Sanjung Silai Sinergi yang diwakilkan kepada yang pertama Robert Nababan SHMH, yang kedua Sabam M Bakara SH, yang ketiga Yonatan Tandilayuk SH, yang keempat Sitompul Charles Marolop SH, dan yang kelima Richard Maruli Barimbing SH, serta Daniel Alexstar M Purba SH sebagai pihak pemohon. Selanjutnya Bupati Kutai Barat yang diwakilkan oleh Yosef Stefanson SH, yang kedua Bastiar SHMH, yang ketiga Bayu Murti Wardoyo SH, yang keempat Burhan Ranreng SH, dan yang kelima Ismail SH sebagai pihak termohon. Objek atau materi gugatan dari kasus ini: pertama, keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat nomor 525.29 garis miring 04 garis miring 2018 tanggal 9 April 2018 tentang pencabutan surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat 525.29 K.01 garis miring 2018 tentang izin usaha perkebunan untuk budidaya dalam kurung IUPB PT Tanjung Silai Sinergi yang disebut sebagai objek sengketa 1. Yang kedua, keputusan Bupati Kutai Barat nomor 525.29 garis miring K.068 garis miring 2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang izin usaha perkebunan untuk budidaya dalam kurung IUPB kelapa sawit PT Borneo Citra Persada Abadi, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa kedua. Dasar hukum dari putusan ini: yang pertama, keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat nomor 525.29 garis miring K.01 garis miring 2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang izin usaha perkebunan untuk budidaya IUPB PT. Yang kedua, Peraturan Menteri Pertanian RI nomor 98 garis miring Permentan garis miring OT.140 garis miring 9 garis miring 2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan pada tanggal 51 pada pasal 51 ayat 1. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pertanian RI nomor 98 garis miring Permentan garis miring OT.140 garis miring 9 garis miring 2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan pasal 29. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pada pasal 2. Selanjutnya, keputusan hakim. Yang pertama dalam eksepsi. Yang pertama itu menolak eksepsi tergugat. Dan yang kedua, menyatakan batal surat keputusan berupa: A. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat 525.29 garis miring 04 2018 tanggal 9 April 2018 tentang pencabutan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat nomor 525.29 garis miring K.01 garis miring 2018 tentang izin usaha perkebunan untuk budidaya IUPB PT Tanjung Silai Sinergi. B. Keputusan Bupati Kutai Barat nomor 525.29 garis miring K.068 garis miring 2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang izin usaha perkebunan untuk budidaya IUPB kelapa sawit PT Borneo Citra Persada Abadi. Putusan yang ketiga itu memerintahkan kepada tergugat dengan kewajiban untuk mencabut surat keputusan berupa: A. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat 525.29 garis miring 04 garis miring 2018 tanggal 9 April 2018 tentang pencabutan surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat nomor 525.29 garis miring K.01 garis miring 2018 tentang izin usaha perkebunan untuk budidaya IUPB PT Tanjung Silai Sinergi.
B. Keputusan Bupati Kutai Barat nomor 525.209-K.068-2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang izin usaha perkebunan untuk budidaya IUPB kelapa sawit PT Borneo Citra Persada Abadi. Dan yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sejumlah Rp648.500. Dan putusan ini termasuk dalam kategori bidang hukum administrasi. Dari putusan ini saya menganalisa itu terdapat adanya melampaui wewenang adalah dalam mengambil putusan, yaitu melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu, yaitu dengan ada memerintahkan kepada tergugat dengan kewajiban untuk mencabut surat keputusan yang sudah ditetapkan dengan undang-undang. Ya, berikutnya saya akan mempresentasikan tugas bulan 4. Saya akan mempresentasikan yang pertama ini, subjek hukumnya itu Sujawarto Hotman Tambunan, Dian Novianti Giri, Suprabdiodi, Sri Semodo Ardi sebagai pihak pemohon, dan pimpinan KPK sebagai pihak termohon. Objek hukum dari kasus ini itu objek sengketa berupa keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 1426 tahun 2018. Unsur kerugian dari kasus ini adalah melakukan rotasi mutasi kepada kelima orang penggugat pada Agustus 2018. Dasar hukumnya Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Dan kategori bidang hukum ini adalah hukum administrasi negara. Tertanggal putusan ini pada 11 Maret 2018. Berdasarkan putusan Majelis Hakim PT UN Jakarta, dalam penundaan menolak permohonan penundaan objek sengketa yang diajukan oleh para tergugat. Dalam eksepsi menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara 1 menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Dan yang kedua menyatakan sah dan tetap berlaku objek sengketa berupa keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 1426 tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang tata cara mutasi lingkungan KPK, dan yang ketiga menghukum para penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.